Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harati Oktaviani dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan materi sosiologi yang berkaitan dengan konsep dan pengertian sosiologi menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Emil Durkheim, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari fakta sosial, yaitu bertindak, berpikir, dan merasakan sesuatu. Dan yang kedua itu menurut Max Weber, sosiologi adalah ilmu yang berusaha memahami tindakan sosial melalui penafsiran agar memperoleh suatu penjelasan kausal mengenai tujuan serta akibatnya. Dan ketiga itu menurut Soemarjan dan Soemardi, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial, proses-proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial. Sifat empiris yaitu bisa didasarkan oleh pengamatan pada kenyataan-kenyataan fakta sosial di masyarakat dan tidak menduga-duga. Dan yang kedua itu bersifat teoris, yaitu berusaha menyusun abstraksi hasil dari observasi meliputi kerangka dari unsur-unsur yang tersusun secara logis dan bertujuan menjelaskan hubungan sebab akibat sehingga menjadi teori keilmuan. Dan yang ketiga itu ada bersifat kumulatif, yaitu disusun atas dasar teori-teori yang sudah ada kemudian diperbaiki dan diperluas sehingga memperkuat teori-teori. Yang keempat, bersifat non-etis, yaitu membahas suatu masalah dengan tidak mempersoalkan baik atau buruk masalah tersebut, tetapi lebih bertujuan untuk menjelaskan masalah tersebut secara mendalam. Yang selanjutnya adalah hakikat sosiologi. Yang pertama itu, sosiologi adalah ilmu sosial. Sosiologi bukanlah ilmu alam atau kerohanian. Sosiologi merupakan bagian ilmu sosial yang membahas gejala-gejala pada masyarakat. Dan yang kedua itu adalah sosiologi adalah ilmu kategoris. Sosiologi merupakan ilmu kategoris, bukan normatif. Sosiologi meneliti hal-hal yang terjadi saat itu, bukan mengenai apa yang semestinya terjadi atau seharusnya terjadi. Yang ketiga, sosiologi adalah ilmu murni dan ilmu terapan. Dalam ilmu pengetahuan, posisi ilmu sosiologi sebagai ilmu murni digunakan untuk memperoleh pengetahuan melalui penelitian. Contohnya, Gilang meneliti faktor terjadinya kenakalan remaja di kota Bandung. Di samping itu, sosiologi sebagai ilmu terapan digunakan untuk memecahkan masalah praktis untuk memperbaiki kehidupan masyarakat. Contohnya, Gilang menemukan upaya pencegahan kenakalan remaja di kota Bandung. Dan yang keempat itu, ada sosiologi adalah ilmu abstrak. Sosiologi mengkaji bentuk-bentuk dan pola peristiwa dalam masyarakat secara menyeluruh. Yang kelima, sosiologi menghasilkan pola umum. Sosiologi meneliti dan mencari prinsip dan hukum-hukum umum dari interaksi manusia serta bersifat, bentuk, isi, dan struktur masyarakat. Yang keenam, sosiologi adalah ilmu umum. Sosiologi mempelajari gejala-gejala umum yang terjadi pada masyarakat. Dan yang ketujuh, sosiologi adalah ilmu rasional. Hasil penelitian ilmu sosiologi dapat diterima dengan akal sehat atau logis. Selanjutnya adalah objek kajian sosiologi. Melihat pengertian, ciri, dan hakikatnya, sudah pasti objek kajian ilmu sosiologi adalah masyarakat itu sendiri, yang terdiri atas objek material dan objek formal. Objek material adalah segala sosial atau fenomena yang tampak di kehidupan masyarakat. Sifatnya bisa positif ataupun negatif. Contohnya gejala sosial positif seperti kesetaraan gender atau pemerataan akses pendidikan. Sedangkan contoh gejala sosial negatif adalah seperti diskriminasi atau pernikahan di bawah umur. Objek formal adalah hubungan antar manusia dan proses yang timbul dari hubungan itu. Jika objek material sosiologi berupa pernikahan di bawah umur, maka objek formalnya adalah manusia yang terlibat penyebab dan akibat dari pernikahan di bawah umur. Selanjutnya ada ruang lingkup kajian sosiologi, mencakup pengetahuan dasar pengkajian kemasyarakatan yang meliputi 1. Kedudukan dan peran sosial individu dalam keluarga, kelompok sosial, dan masyarakat. Dan yang kedua, nilai norma-norma sosial yang mendasari atau mempengaruhi sikap dan perilaku anggota masyarakat dalam melakukan hubungan sosial. Yang selanjutnya ada pokok bahasa sosiologi. Ada 4 pokok bahasa sosiologi, yaitu fakta sosial. Fakta sosial adalah pedoman dalam bertindak
serta berpikir yang muncul dari luar individu yang mempunyai kekuatan memaksa atas individu tersebut. Misalnya, pengendara sepeda motor diwajibkan untuk menggunakan helm dan memiliki SIM. Hal tersebut tertuang dalam peraturan perundang-undangan dan memiliki sanksi jika dilanggar. Yang selanjutnya adalah tindakan sosial. Tindakan sosial merupakan tindakan yang dilakukan atas dasar mempertimbangkan perilaku orang lain. Misalnya, perilaku sebagai orang yang tidak menggunakan helm ketika mengendarai sepeda motor akan mempengaruhi tindakan orang lain. Yang selanjutnya adalah khayal sosiologi. Khayal sosiologi ialah pemahaman atas apa yang terjadi di masyarakat dan hubungannya dengan apa yang terjadi di dalam diri sendiri. Selanjutnya ada realitas sosial. Realitas sosial adalah kenyataan yang hidup di dalam masyarakat. Misalnya, kenyataan bahwa ada beberapa orang yang tidak dikenakan sanksi saat mengendarai sepeda motor tanpa menggunakan helm dikarenakan memiliki relasi dengan pejabat setempat. Materi selanjutnya ada metode penelitian sosiologi. Yang pertama ada metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode yang menekankan pada pengumpulan dan penggunaan data deskriptif dan naratif. Metode ini cenderung digunakan untuk mendefinisikan sesuatu yang tidak bisa diukur menggunakan angka. Data yang terhimpun berbentuk rangkaian kata dan kalimat. Metode kualitatif terdiri atas 3 jenis, yaitu metode historis, metode penelitian yang digunakan dengan mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data sejarah yang berupa peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau. Data tersebut digunakan untuk memperoleh gambaran umum kehidupan sosial di masa lampau, sehingga contoh metode ini dapat digunakan untuk penelitian tentang kemerdekaan pendidikan pada era awal kemerdekaan. Yang selanjutnya adalah metode komparatif. Metode penelitian berupa riset yang dilakukan dengan cara membandingkan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Perbandingan fenomena dapat mengenai perbedaan kondisi sosial di berbagai kelompok masyarakat yang berbeda, hingga perbedaan zaman. Sebagai contoh, metode ini dapat digunakan untuk penelitian tentang pengaruh metode pembelajaran terhadap kedisiplinan siswa. Pembandingan metode mempelajari daring dan luring. Yang selanjutnya adalah metode studi kasus. Metode penelitian yang dilakukan dengan mengeksplorasi isu sosial tertentu yang ada di masyarakat secara terbatas namun dibahas secara mendalam. Metode ini memiliki fokus hanya pada 1 atau 2 isu sosial yang terus digali secara mendalam. Sebagai contoh, metode ini dapat digunakan untuk penelitian tentang analisis implementasi jaminan sosial korban lumpur Lampiando. Materi selanjutnya adalah metode kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode yang menekankan pada pengumpulan dan penggunaan data numerik dan angka-angka pengukuran dilakukan secara matematis untuk mengukur gejala-gejala sosial yang terjadi di masyarakat. Metode kuantitatif terdiri atas 2 jenis, yaitu metode statistik. Metode penelitian yang digunakan untuk melakukan pengolahan dan analisis fenomena sosial melalui data statistik. Metode ini menjadi petunjuk suatu hubungan atau pengaruh suatu kualitas. Yang selanjutnya adalah metode sosiometri. Metode penelitian ini menggunakan analisis pola hubungan, relasi atau jaringan sosial antar individu atau kelompok. Metode ini sering disebut dengan analisis jejaring sosial atau social networking analysis. Materi selanjutnya adalah metode induktif. Metode induktif merupakan metode untuk mempelajari sesuatu yang bersifat khusus agar mendapat kesimpulan yang universal. Dalam penelitian sosial, penerapan dimulai dengan pencarian data lapangan. Selanjutnya diolah, dianalisis hingga dikumpulkan menjadi teori-teori yang umum. Pada penelitian induktif, gejala-gejala sosial yang khusus dan muncul di lapangan dirangkai sedemikian rupa hingga mencapai kesimpulan umum dan menghasilkan teori. Yang selanjutnya adalah metode deduktif. Metode deduktif ini cenderung berkebalikan dengan metode induktif. Metode deduktif merupakan metode untuk mempelajari
dari sesuatu yang bersifat umum agar menghasilkan kesimpulan secara khusus. Dalam penelitian sosial, penerapan dimulai dari teori yang dihimpun peneliti. Kemudian, teori tersebut digunakan sebagai panduan analisis data yang diperoleh di lapangan. Penelitian memiliki teori yang berasal dari penelitian sebelumnya, kemudian diuji dengan kondisi keadaan nyata di lapangan. Yang selanjutnya adalah metode empiris. Metode empiris merupakan metode penelitian dengan fakta sebagai dasar pengumpulan data. Dalam penelitian sosial, dilakukan pencarian data objektif di lapangan yang bersifat empiris, yang artinya berasal dari realitas di lapangan tanpa intervensi kepentingan penelitian. Penelitian sebagai manusia dalam sosiologi memiliki kemampuan menginterpretasi realitas sesuai kepentingannya. Metode empiris berupa menjaga data agar steril dari kepentingan subjektif peneliti. Materi selanjutnya adalah interaksi sosial, yaitu hubungan timbal balik yang dinamis antara individu dan individu, antara individu dan kelompok, atau antara kelompok dengan kelompok, baik dalam kerjasama, persaingan, ataupun pertikaian. Cara-cara terjadinya interaksi sosial yang pertama itu adalah kontak sosial. Kontak sosial dapat diartikan sebagai hubungan antara dua pihak yang saling bereaksi dan menjadi awal terjadinya interaksi sosial. Kontak sosial dapat terjadi melalui konflik fisik atau kontak secara langsung dan kontak tidak langsung. Yang kedua, ada komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian dan penerimaan pesan berupa ide atau gagasan dari suatu pihak ke pihak lain sebagai upaya saling mempengaruhi. Dalam proses komunikasi, pesan harus disampaikan menggunakan bahasa atau simbol yang dimengerti oleh kedua pihak. Yang selanjutnya adalah bentuk-bentuk interaksi sosial. Yang pertama itu ada interaksi sosial asosiatif, yaitu ada kerjasama, merupakan suatu usaha bersama antar individu atau antar kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Dalam pelaksanaannya, kerjasama dapat bersifat membangun atau konstruktif dan merusak atau destruktif. Yang kedua itu ada akomodasi. Akomodasi adalah suatu proses penyesuaian diri untuk mengatasi ketegangan dari individu atau kelompok yang saling bertentangan. Bentuk-bentuk akomodasi adalah coercion, yaitu memaksa kehendak pihak yang lebih kuat kepada pihak yang lebih lemah. Selanjutnya adalah kompromi, yaitu pihak-pihak yang terlibat perselisihan saling mengurangi tuntunan untuk mencapai penyelesaian konflik. Yang selanjutnya adalah arbitrasi, merupakan tindakan mengundang pihak ketiga yang netral untuk mengambil keputusan guna menyelesaikan konflik. Yang selanjutnya adalah mediasi, yaitu tindakan mengundang pihak ketiga yang netral untuk menyelesaikan konflik, tetapi pihak ketiga tidak berwenang memberikan keputusan penyelesaian. Yang selanjutnya ada asimilasi. Secara sederhana, asimilasi adalah peleburan dua kebudayaan menjadi satu kebudayaannya. Yang selanjutnya adalah akulturasi. Akulturasi merupakan penerimaan dan pengelolaan unsur-unsur budaya asing tanpa menghilangkan unsur-unsur budaya asli. Materi selanjutnya adalah interaksi sosial disosiatif. Yang pertama itu ada persaingan atau competition, proses sosial yang melibatkan individu atau kelompok dalam mencapai keuntungan tanpa adanya ancaman atau kekerasan. Yang kedua adalah kontravensi, merupakan proses sosial yang ditandai oleh adanya sikap dan perasaan tidak suka atau tidak suka yang disembunyikan. Bentuk proses sosial ini berada di antara persaingan dan konflik. Yang selanjutnya adalah pertikaian. Pertikaian adalah proses sosial ketika individu atau kelompok berusaha menentang pihak lain dengan cara mengancam atau menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuannya. Yang selanjutnya adalah konflik. Konflik dapat didefinisikan sebagai proses sosial ketika individu atau kelompok berusaha saling menyingkirkan satu sama lain dengan jalan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Baik, materi selanjutnya adalah globalisasi. Menurut Soy Marjan, globalisasi adalah terbentuknya sebuah komunikasi dan organisasi di antara masyarakat satu dengan yang lainnya yang berbeda di seluruh dunia yang memiliki tujuan untuk mengikuti kaidah-kaidah yang sama. Ciri-cirinya adalah informasi mudah menyebar, masyarakat semakin maju, pertukaran budaya,
ruang sosial semakin terbuka, kegiatan perdagangan semakin luas, dan penyebabnya adalah peningkatan transportasi yang membuat perjalanan global lebih menjadi mudah. Di sini ada dampaknya loh. Yang pertama itu ada dampak positif. Positif berkembangnya pengetahuan dan teknologi mempertinggi pandangan hidup, kerjasama, atau arus ekonomi yang semakin tinggi. Dampak negatifnya adalah terjadinya kesenjangan sosial hingga pola hayati konsumtif tertentu menjadi faktor yang merugikan. Terus di sini ada 3 status dalam masyarakat. Yang pertama ada ascribed status, didapatkan sejak seseorang lahir di dunia. Yang kedua itu ada achieved status, didapatkan sejak seseorang bekerja keras dalam belajar tanpa henti. Yang ketiga itu ada accident status, didapatkan sejak seseorang memberikan gelar kepadanya dari masyarakat karena kerja keras. Materi selanjutnya adalah kemajemukan, yaitu keberagaman yang memiliki tingkah laku seseorang tidak sama dengan yang lain. Selanjutnya adalah multikultural, sebuah ideologi yang mengakui dan menggunakan perbedaan. Perbedaan yang dimaksud adalah individu dengan individu lain atau perbedaan nilai yang dibuat budaya, agama, kebiasaan, dan politik. Di sini kita masuk ke materi kearifan lokal. Kearifan lokal berasal dari bahasa Inggris yang artinya itu wisdom. Wisdom itu adalah kebijaksanaan. Lokal itu adalah setempat. Di sini ada ciri-ciri kearifan lokal itu. Yang pertama itu mampu bertahan terhadap budaya luar. Yang kedua memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar. Yang ketiga mempunyai kemampuan menginteraksi unsur budaya luar dan dalam budaya asli. Yang selanjutnya adalah mempunyai kemampuan mengendalikan. Yang selanjutnya adalah mampu memberi arah pada perkembangan budaya. Materi selanjutnya adalah keteraturan sosial, suatu keadaan di mana hubungan sosial antara anggota masyarakat berlangsung selaras sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Sebelumnya, norma sosial adalah seperangkat aturan atau panduan hidup yang biasanya tidak tertulis tetapi tetap akan terus berlaku dalam kehidupan masyarakat. Keteraturan sosial dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama tertib sosial. Tertib sosial adalah istilah yang digunakan dalam ilmu sosiologi untuk menggambarkan kondisi kehidupan masyarakat yang aman, dinamis, dan teratur sebagai hasil hubungan yang selaras antara tindakan, nilai, dan norma dalam interaksi sosial. Yang kedua itu adalah order sosial, suatu sistematis nilai dan norma yang diakui dan dipatuhi untuk masyarakat secara konsisten. Yang ketiga adalah keajekan sosial, sebuah kondisi keteraturan di dalam hidup sosial yang terjadi secara tetap dan berlangsung terus-menerus. Yang keempat itu adalah pola sosial, corak yang mengakibatkan hubungan tepat dalam proses interaksi sosial sehingga keadaan ini dijadikan sebagai model secara umum. Di sini ada contoh unsur keteraturan sosial. Yang pertama itu tadi ada tata tertib ya. Contoh tata tertib ini adalah yang pertama itu bergantian menjaga keamanan lingkungan dengan melakukan ronda. Yang kedua itu membuang sampah pada tempatnya. Dan contoh yang kedua itu adalah order sosial. Yang pertama itu masyarakat desa yang melakukan kerja bakti membersihkan got atau selokan di kampungnya. Dan yang kedua itu warga kampung yang bergotong royong mengecat gapura dalam perayaan 17-an. Dan yang ketiga itu ada keajekan sosial, contohnya itu kedisiplinan anggota militer. Dan yang keempat itu yang terakhir itu ada pola sosial, contohnya itu adalah santri yang cium tangan ketika bertemu kiai. Segitu saja materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.